Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ferry Paresi dengan NIM 2309018. Saya dari kelas 4C ingin mempresentasikan hasil dari homework saya. Nah, poin pertama itu apa itu association rule mining? Nah, association rule mining itu adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam kumpulan data besar. Tujuannya adalah untuk menemukan aturan berbentuk jika A maka B yang sering terjadi bersama. Contoh umumnya adalah dalam market basket analysis. Seperti jika seseorang membeli kopi, maka mereka juga cenderung membeli gula. Nah, pasar hubungan lah. Nah, setiap aturan itu dinilai menggunakan beberapa metrik, yaitu support dan confidence. Nah, di sini support itu seberapa sering kombinasi itu muncul di seluruh data. Nah, di confidence seberapa sering item muncul, item B muncul setelah item A muncul. Nah, lift itu seberapa besar kemungkinan B terjadi jika A sudah terjadi dibandingkan jika B terjadi secara acak. Nilai lift lebih dari satu menunjukkan adanya korelasi positif antar item. Nah, di poin 2 bagaimana kedua algoritma itu bekerja. Nah, yang A ada a priori algorithm, B FP growth algorithm. Nah, yang a priori algorithm itu bekerja secara bertahap, mulai dari kombinasi item terkecil dan terus membentuk kombinasi yang lebih besar. Setiap kombinasi diuji apakah memenuhi nilai minimum support. Nah, prinsip a priori itu jika sesuatu kombinasi item tidak sering muncul, maka kombinasi yang lebih besar darinya pasti juga tidak sering muncul. Ini membantu mengurangi jumlah kombinasi yang dicek, tetapi proses tetap bisa lambat karena banyak kandidat yang harus dihitung. Nah, yang FP Growth Algorithm itu menggunakan struktur FP3 untuk menyimpan data transaksi secara ringkas dan efisien. Dan keunggulannya itu tidak perlu membangkitkan semua kandidat item set seperti a priori. Dan dia itu langsung menambang pola dari FP3 berdasarkan frekuensi item. Hasilnya, algoritma ini jauh lebih cepat dan hemat memori, terutama pada data set yang besar. Nah, di sini how do you do associational learning against the dataset itu ini langkah awalnya itu install library MLX10. Nah, itu library ini itu bukan library standar Python ya, jadi perlu diinstal dulu. Library ini untuk menjalankan uh, a priori dan fpgrowth di Python. Tanpa install ini kayaknya nggak bisa. Nah, di sini ada data preparation and one hot encoding. Itu tujuannya mengubah data transaksi dari bentuk teks menjadi format yang bisa digunakan oleh algoritma seperti a priori dan fpgrowth. Nah, di sini mengupload file ya yang ada di lokal komputer. Ini milih filenya. Nah, dfclean itu mengubah ini menghapus item yang kosong.
Nah, yang di sini transaction dev clean ini itu mengubah setiap baris yang berisi item ini menjadi menjadi data lightspeed Python. Di sini transaction encoder itu mengubah list transaksi menjadi bentuk tabel biner. Ya, dan ini proses a priori algoritmnya. Di a priori algorithm itu mencari kombinasi item yang sering muncul bersama dalam transaksi dan membentuk aturan asosiasi dari sana. Nah, yang di ini menggunakan algoritma a priori untuk mencari item set yang memiliki support lebih kecil dari 2% di seluruh transaksi. Nah, yang ini yang ini itu menghasilkan aturan asosiasi jika membeli A maka kemungkinan membeli B, dan hanya aturan dengan confidence 30%. Dan ini mengurutkan aturan berdasarkan leaf, yaitu kekuatan hubungan antar item yang seperti dijelaskan di atas. Leaf itu seberapa besar kemungkinan B terjadi jika A. Nah, kalau nilai leafnya itu lebih besar, ya korelasinya positif antara itemnya. Dan ini udah di print. Ini sengaja ngambil 5 teratas, dan ini hasilnya. Dan selanjutnya FP growth algorithm. Nah, sini tujuannya untuk alternatif algoritma yang lebih efisien daripada a priori untuk menemukan frekuensi item set. Nah, sini FP growth itu bekerja tanpa membuat semua kombinasi item seperti a priori sehingga lebih cepat. Nah, langkah selanjutnya itu seperti a priori menggunakan association rule dan menyortir dengan left dan ini di print yang 5 yang di atas. Ini hasilnya, outputnya. Nah, ini perbandingan waktu eksekusinya. Nah, di a priori itu 0,02 second, dan di FP growth itu 0,5 second. Dan itu perbedaan atau cara bekerja dari dua cara, ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.